Ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofm.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, selamat sore. Kita berjumpa kembali di Khidmat Ramadan kali ini. Putri hari ini sudah kedatangan narasumber ya. Ini ada Ustadz Parminto Budi Utomo, sahabat Rasi. Selamat sore Ustadz. Selamat sore. Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi sehat, wabarakatuh. Mbak Putri. Alhamdulillah sehat. Ustadz sendiri bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Nah, hari ini sahabat Rasi bersama dengan Ustadz Parminto Budi Utomo, kita akan membahas mengenai Ramadan dan kepedulian sosial. Dan nanti sahabat Rasi juga bisa tonton visualnya lewat aplikasi Xpeace Radio atau bisa juga lewat website di www.rasiofm.co.id. Nah, kita langsung ke Ustadz saja ya sahabat Rasi. Ustadz, hari ini temanya Ramadan dan kepedulian sosial. Ini pasti berhubungan juga ya sama empati juga nih. Mungkin bisa langsung disampaikan saja, Ustaz. Ya, baik Mbak Putri dan para pendengar Radio Rasi FM yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ramadan yang kita ditakdirkan oleh Allah, Mbak Putri ya, ketemu dengan tahun ini 1447 Hijriah. Itu sebenarnya momentum yang luar biasa. Yang penting yang biasa kita pahami bersama nggih, Mbak Putri. Ketika kita masuk di Ramadan, nanti keluar Ramadan ini akan menjadi orang-orang yang bertakwa, gitu nggih, menjadi la'alakum tattaqun. Tentunya kita juga harus memahami ya dan mengetahui ketika kita dulu sebelum dimasukkan di Ramadan ini seperti apa, dan kemudian nanti kita akan dikeluarkan itu nanti lalu jadinya kayak apa kan gitu. Kita harus punya alat ukur paling tidak, dan alat ukur ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Makanya pada kesempatan di sore hari ini kita sama-sama mencoba mengkaji lebih dalam sebenarnya banyak hal yang bisa kita petik dan tidak ada nilai yang negatif dari Ramadan. Cuma pada kesempatan ini kita mengambil dari sisi bagaimana sesungguhnya Ramadan itu melahirkan sifat jiwa kepedulian sosial, gitu nggih. Sebagaimana tadi Mbak Putri yang kita sampaikan, kalau kita keluar Ramadan ini kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sedangkan yang kita sering pahami banget apa sih sebenarnya orang-orang yang bertakwa ini? Orang bertakwa ini orang yang paling mulia di sisi Allah. Dan mereka apa? Salah satunya yang sering kita hafal bahkan ayatnya ya di surat Ali Imran 194 itu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan muttaqin ini ternyata adalah siapa mereka? Adalah yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaid wal afina 'anin nas. Disebutkan 3 karakter Mbak Putri. Dan 3 karakter ini kan ternyata lahir dari bulan Ramadan, yaitu mereka orang-orang yang bertakwa gitu. Siapa mereka? Orang yang senantiasa yunfikuna fis sarai wad dharra. Dia menginfakkan hartanya, berderma, bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaid, dan mampu menahan amarah. Ya, tidak suka meluap-luap emosinya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang wal afina 'anin nas, yang mudah memaafkan orang lain. Mbak Putri bisa memahami dan melihat nih 3 karakter ini, ternyata 3-tiganya ini menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Allah sesama, Mbak. Kan kita berinfak ini. Berinfak, kemudian
tidak suka marah, emosi, tentunya kan ada kaitannya dengan muamalah, hubungan dengan sesama. Yang keempat, memaafkan. Ya, ternyata tiga-tiganya ini adalah parameter seseorang dinilai dari ketika dia berhubungan dengan orang lain, interaksi sosial. Inilah yang menunjukkan bahwasanya ternyata bulan Ramadan yang dihadirkan oleh Allah kepada kita itu tujuannya supaya salah satunya kita itu harus berbaik-baikan dengan sesama, punya hubungan yang baik ketika kita bermuamalah dengan saudara kita. Maka ketika kita di puasa Ramadan ini kok kemudian ada hal-hal yang masih kita tanda tanya besar nih di dalam hati kita. Ada orang-orang yang mungkin masih belum bisa kita maafkan, atau masih ada kita simpen satu nama dalam hati kita yang sampai dengan masuk di bulan Ramadan ini sesek gitu ya hati kita. Ini berarti nanti keluar dari Ramadan kalau belum dibersihkan, wah ini bahaya gitu. Waduh, iya juga Ustaz ya. Iya, makanya kita harus hati-hati juga Mbak, karena apa ya, Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan bagaimana ukhbirukum biman toharum ay biman aininar. Jadi maukah kalian aku kabarkan ya ukhbirukum biman yuhtarum aininar. Jadi siapakah orang-orang yang akan terbebaskan dari api neraka? Ya, kita kata Rasulullah mengabarkan, maukah kalian aku kabarkan? Ya mau ya, para sahabat menjawab jelas ya Rasul. Siapa mereka ya Rasulullah yang akan terbebaskan, tidak akan pernah terjilat oleh api neraka? Siapa kata itu Rasulullah, mereka adalah hayyin, layyin, qaribin, dan sahal. 4 ini ya kata Rasulullah yang akan tidak terjilat oleh api neraka. Hayyin, orang yang senantiasa rendah hati, tidak merasa tinggi di hadapan orang lain gitu ya, hayyin. Kemudian yang kedua layyin. Layyin ini sifat yang lemah lembut, jadi ya tidak keras kepada orang lain. Dan yang ketiga ini qarib. Qarib itu dekat, ya kerabat gitu ya, punya gampang untuk cari supel lah gitu. Dan sahal ini memudahkan urusan orang lain. Kembali Mbak Putri, sebagaimana tadi parameter takwa yang kita lihat di surat Al-Imran 194 tadi, ternyata kata Rasulullah di salah satu hadisnya ini, Rasulullah juga menyebutkan orang yang tidak akan pernah terkena api neraka adalah orang-orang yang ternyata mereka dilihat dari hubungannya dengan sesama. Ya kan tadi hayyin, dia rendah hati, tidak merasa sombong, tidak merendahkan orang lain. Kemudian layyin, dia lemah lembut, tidak kasar, tidak keras kepada orang lain. Kemudian qarib, dia supel, dekat dengan orang lain. Dan yang keempat adalah sahal, dia memudahkan urusan-urusan orang lain. Artinya apa? Ternyata ibadah yang kita lakukan kan ada 2, ibadah mahdhah, ibadah ritual, dan ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial. Dan ternyata ketika ibadah dua-duanya ini salah satunya mungkin yang tinggi sedangkan yang satunya enggak, maka ini tidak akan berpengaruh kepada orang ini. Bahkan ibadah sosial ini yang menjadikan pengaruh diterimanya ibadah ritual kita, ibadah ghairu mahdhah kita. Berarti dari sini kalau misalkan seseorang ini lebih mengedepankan ritual tapi sosialnya kurang, itu termasuk belum termasuk ini ya Ustaz? Betul sekali Mbak Putri. Jadi makanya di dalam kepedulian sosial kita, interaksi kita, bermuamalahnya kita dengan sesama, dengan tetangga, dengan teman dekat kita, di situ ada surga atau neraka kita. Dalilnya apa Mbak Putri? Ya banyak. Ketika salah satu contoh misalkan ada dikisahkan salah satu sahabat Rasulullah SAW curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu punya tetangga. Beliau itu ke masjidnya, sholatnya, bangun malamnya, puasanya luar biasa. Nggak ada yang terlewat. Ya bahkan malam-malamnya, setiap malamnya dihidupkan, dibangunkan semua. Ya tidak lain terlewat kecuali senantiasa dia tahajud. Tapi ya Rasulullah, ternyata begitu
setiap kata yang keluar dari lisannya itu menyakitkan hati tetangganya, menyakitkan hati orang yang diajak ngomong gitu. Bagaimana ya Rasulullah orang yang kayak ini gitu. Gimana kira-kira jawabnya Rasulullah, Mbak Putri? Wah, saya belum tahu. Ya, kalau hadisnya ini disebutkan ya tidak ada kebaikan pada dirinya. Walaupun dia sholatnya, walaupun dia bangun malamnya, walaupun dia amalan-amalan mahdhahnya tadi luar biasa, ternyata kata Rasulullah tempat yang layak untuknya adalah neraka. Naudzubillah, berarti ketika kita itu mungkin sudah pedenya dengan diri kita Iya. bahwa ibadahnya mungkin ini Iya. udah bagus banget, bahkan mungkin menyombong ada ya Ustadz, saya menemui orang yang mungkin sombong dengan ibadahnya, tapi untuk kepedulian sosialnya itu sangat minim, Iya. gitu. Makanya bagaimana parameter Rasulullah sampai mengatakan ketika sebelum beliau menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Beliau ditanya dulu, ya Rasul, apa sih sebenarnya amalan yang siapa sih sebenarnya yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah? Memang beberapa hadis menyebutkan macam-macam ya, tapi di riwayat ini Rasulullah menyampaikan amalan yang dicintai oleh Allah dari seorang hamba adalah satu, dia menanamkan kebahagiaan, kesenangan di dalam hati saudaranya. Yang kedua, dia menghilangkan kesakitan, kesedihan dari hati saudaranya. Yang ketiga, dia memberikan makan kepada saudaranya yang kelaparan. Dan yang keempat, dia membayarkan atau melonggarkan hutang dari saudaranya. Laki-laki keempat-empatnya adalah hubungan sosial, hubungan sesama. Dan ini amalan yang dicintai oleh Allah. Baru kemudian Rasulullah mengatakan, siapa sih mereka yang terbaik? Yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Mereka adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka Mbak Putri, Ramadan ini adalah momentum sebenarnya untuk bagaimana kemudian kita ya mencoba melihat diri kita ketika kita harus puasa, menahan lapar dan dahaga. Tapi kok kemudian mata kita, telinga kita, mulut kita, lisan kita, tangan kaki kita senantiasa melakukan hal yang tidak baik kepada saudara kita, ya itu bahaya. Makanya Rasulullah mengatakan ruba so'imin laisa lahu min siyamihi ila ju'i walatos, sing didapatkan nanti hanya lapar dan dahaganya saja. Salah satunya apa? Ya karena dilihat dulu bagaimana dia puasa, mungkin kata Allah, as-saumu li, puasa hambaku adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku nanti yang akan membalasnya. Tapi ada syaratnya. Kalau dia puasa pagi, sahur, kemudian menahan lapar, dahaga dan semua yang menjadikan dia batal, tetapi interaksi dengan sesamanya bermasalah, yaitu ya kita berlindung dari hal seperti ini. Itu ya. Baik. Nah, Ustaz, saya ingin bertanya nih, jika kita ini ingin bersosial yang baik dengan mungkin tetangga kita atau orang terdekat kita, namun dari orang lain itu atau mungkin tetangga kita itu mungkin tidak menyambut baik niat kita, tuh bagaimana, Ustaz? Kita juga nggak ingin bermusuhan nih, Ustaz. Iya. Ya, yang pasti ada sesuatu yang ketika kita, makanya Mbak Putri, misalkan ya kita lihat dulu, jujur aja Mbak Putri, melihat nanti diri kita sendiri ketika kita ini sudah memperlakukan dengan baik, ya tidak melakukan kesalahan, kezaliman kepada orang lain, insya Allah selesai itu. Tetapi orang lain yang kemudian memberikan kezaliman kepada diri kita, memang ada beberapa kemungkinan. Satu, sebenarnya kita boleh membalas kezaliman itu, asalkan yang seimbang balasannya. Ya, yang kedua, perbuatan yang paling luar biasa, kata Imam Ibnu Qudamah, seorang ulama besar, beliau mengatakan salah satu amal la tuzannul bihi mizan. Ada 3 amal yang kalau 3 amal ini ditimbang, Mbak Putri, di atas mizan, mizan itu nanti akan hadir di yaumul hisab, yang akan menimbang semua amal-amal manusia. 3 amal ini ketika ditimbang di mizan ini seakan-akan tidak mampu, Pak, jebol untuk menampung karena saking beratnya pahala yang didapatkan oleh 3 amal ini. Ya, salah satu amal la tuzannu bihil mizan.
Padahal mizan ini Mbak Putri, kalau Mbak Putri pahami, mizan ini kalau ditaruh di atasnya menimbang bumi dan segala isinya Mbak, itu ibaratkan ketika Mbak Putri punya uang logam itu 500-an atau 1000-an itu dilempar di lapangan futsal, maka lapangan futsal yang di tengah-tengah ada logam itu ibaratkan lapangan futsal itu mizannya, dan uangnya itu adalah bumi. Kalau itu ditimbang untuk menimbang bumi dan segala isinya, itu kokoh, nggak ada masalah. Tetapi kata Imam Ibnu Qudamah, kalau mizan itu ditimbang ditaruh di atasnya 3 amal ini nanti Pak, seakan-akan jebol. Karena mizan tidak mampu menampung saking besarnya pahala yang dilakukan oleh 3 amal. Apa 3 amal itu? Ini tadi ya infak. Bukan. 3 amal itu, satu adalah sabar, ya. Maka Allah langsung yang mengatakan innama yuwaffas-sabiruna ajrahum hisab. Sing sapa wong sabar, maka dia akan mendapatkan ganjaran langsung dariku. Besarannya berapa? Allah nggak menyebutkan. Yang kedua, memaafkan. Ya, makanya tadi Pak, kita boleh membalas ketika kita mungkin sudah berbaik-baikan, tapi orang lain kok masih ngerusuhi, masih mendolimi, monggo. Tetapi kalau kita pengen supaya mendapatkan ganjaran yang luar biasa, memaafkan. Ya, kata Allah, "Waman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Dan yang ketiga adalah saum di bulan Ramadan ini. Puasa ya. Iya. Jadi kalau 3 amalan ini ditaruh di mizan, maka itu mizan seakan-akan jebol. Maka kembali ke pertanyaannya Mbak Putri, singkatnya, ya pilihan kita Mbak. Apakah kita mau mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah, dengan kemudian kita tidak mempedulikan, walaupun kita sudah berbuat baik, tapi kemudian masih saja kita disalahi, dizalimi. Itu urusannya kepada Allah. Bagaimana kita ingat teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu sudah berbaik-baikan, tapi justru Rasulullah ketika sholat dilempari kotoran unta di kepala beliau sering dianggap digila-gilain dan lain sebagainya, luar biasa dizalimi. Tapi ketika setiap hari Rasulullah mau ke pasar, lewat samping rumah, di rumah itu ada jendela, setiap hari lewat jendela itu langsung disiram dari jendela itu kotoran-kotoran mengenai beliau. Tapi kalau kulihal qadarullah, ketika suatu hari Rasulullah lewat, kok ini biasanya dilempar, dengarin kok nggak dilempar gitu ya. Lalu dicari info, kemana biasanya orang yang melempari kotoran itu. Ada orang seperti ini Pak. Ternyata orang yang biasa melempari itu di rumah itu sedang sakit ya Rasulullah. Justru Rasulullah orang yang pertama sekali menjenguk, ngendangi wong sing biasanya melempari kotoran beliau. Ya, ini teladan Pak, teladan buat kita kan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kita. Jadi kalau kita pengen mendapatkan kebaikan, ya buat apa kita kemudian mau balas dendam? Ya, biarkan, serahkan kepada Allah. Karena kita yakin Mbak Putri ya, tadilah hubungan kita dengan sesama itu ada surga atau neraka kita. Kalau kita senantiasa berbuat baik, tidak menzalimi, insya Allah nanti balasannya yang akan Allah berikan kepada kita. Yeah. Dan itu ada di bulan Ramadan sebenarnya pelajarannya gitu. Sebelum kita lanjut nih Ustadz, sekarang sudah ada Pak Suwarno ya. Kita sapa dulu sahabat Terasi. Selamat sore Pak Suwarno. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi saya kira itu Mbak Rara suaranya Mbak Rara. Gini, tadi Ustadz ada Syekh dari Palestina di sini SDT. Ya nggih. Iya, begini Ustaz, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan unta, kemudian bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung ditegakkan dan bumi dihamparkan? Ini maksudnya gimana Ustaz? Apakah kita ini harus memperhatikan ayat-ayat Al-Quran itu atau bagaimana? Kita itu baru yang kelihatan aja itu kasih tahu kepada kita. Mohon penjelasan. Maturnuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung dijawab saja Ustaz. Baik Pak Warno, ini sebenarnya adalah ayat-ayat tentang ketauhidan ya. Dan
kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Makanya kita itu dianggap sebagai orang-orang yang apa istilahnya, yang rendah derajatnya, sebagaimana lebih rendah daripada binatang ternak ya. Walaqad darokna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qubulun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adallu ya, ulaika humul ghafilun. Jadi kalau Allah mengatakan sungguh sebagian besar penduduk neraka nanti dari kalangan jin dan manusia. Walaqad darokna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qubulun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adunun la yasma'una biha. Jadi mereka diberikan hati, tapi hati ini tidak pernah memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberikan mata, tapi mata ini tidak pernah digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka diberikan pendengaran, tetapi tidak pernah digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka orang yang seperti ini dikatakan oleh Allah sebagaimana ulaika kal an'am. Mereka orang-orang yang derajatnya rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Artinya ya sebenarnya semua yang terhampar di muka bumi yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat, itu adalah ayat-ayat Allah. Itu adalah bentuk kekuasaan Allah. Apakah kalau engkau tidak melihat bagaimana gunung-gunung ditinggikan, dikokohkan, langit-langit dipertahankan sampai luar biasa kayak gitu, dan lain sebagainya, itu bagian sebenarnya sesungguhnya Allah pengen mengatakan engkau itu manusia adalah kecil, lemah, tidak ada artinya apa-apa di hadapan Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Kalian kita semua ini adalah lemah di sisi Allah. Jangan coba merasa menyombongkan dirinya, nggak ada yang pantas kita sombongkan. Ya, kurang lebih supaya kita menjadi lebih tunduk, lebih merendah di hadapan Allah dengan takwa, yang insya Allah justru dengan seperti itu Allah katakan, justru ketika engkau serendah-rendahnya menunduk di hadapan Allah, maka Allah akan meninggi-tinggikan kedudukanmu di hadapan Allah. Subhanallah. Gitu. Terima kasih Bapak Suwarno ya, semoga tadi jawaban dari Ustadz Parminto Budi Utomo ini bisa menjawab dari kegelisahan beliau. Dan untuk sahabat Rasi yang ingin bergabung ya, ingin bertanya langsung kepada Ustadz, ini nanti bisa langsung telepon di 0811 3020 906 atau di 0351 896 137. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan sambung ya sahabat Rasi. Jadi tetap bersama Putri ya di Khidmat Ramadan. Rasi Media. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Selamat Rasi kembali lagi bersama Putri dan juga Ustadz Parminto Budi Utomo di Khidmat Ramadan sore hari ini. Kita mungkin langsung menyambung saja ya. Ustadz, tadi kita itu sudah sampai pada cerita terakhir mengenai Nabi yang ketika dia itu dizolimi dia tidak membalas, dan bahkan ketika orang yang menzolimi ini sakit, beliau ini justru mendoakan gitu ya. Sebelum kita lanjut, ini sudah ada yang telepon. Sepertinya ada Bunda Ari ternyata. Halo Bunda Ari. Halo, assalamualaikum Mbak Putri, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi panjenengan pinaringan sehat walafiat nggih Pak. Nih sami-sami Bunda. Nggih. Dalam badhe tanglet nggih Pak. Sekitar nggih mungkin anu radi melenceng saking temanipun nggih. Nggih, tapi tesih mengenai puasa. Niki kan kula kedah yoga. Tapi yoga kula niku ceweke kan 3 Pak. Sudah alhamdulillah sudah bekerja semua. Nah, tapi kan belum ada yang nikah. Itu kan otomatis tetap tanggung jawab orang tua kan. Nah, yang mau saya tanyakan, ini kan kalau perempuan biasa nggih Pak, wonten tamu setiap bulan kan nggak mungkin
penuh nggih, mesti ada halangannya. Nah, ini saya mau membayarkan fidyahnya. Itu apa maksudnya, kita kan sebagai orang tua tanggung jawab kita. Itu kita membayar fidyahnya untuk anak saya, apa menurut Islam itu atau boleh, atau emang harus anak saya sendiri karena dia sudah bekerja gitu loh, Pak. Oh nggih. Iya. Nggih. Terus Pak, nah niki alhamdulillah umpami bayar fidyahnya itu langsung banyak gitu loh Pak. Maksudnya dalam jangka banyak, umpamanya kita setiap harinya makan habisnya 15.000 kali 3 kali kan 45. Nah, itu kita jadiin satu, terus kita berwujudkan berupa makanan gitu, terus nanti kita ke kasihnya ke masjid gitu. Gimana Pak hukumnya untuk di Islam itu diperbolehkan apa mboten? Nggih, lek wontenan nyuwun pangapunten, ngoten mawon, matur suwun dalem yen penjelasanipun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bunda Ari. Bunda Ari di Madiun. Oh, masyaallah. Nggih. Barakallah Bunda Ari sudah putra-putranya pun mentas nggih, putri ini pun mudah-mudahan terus diberikan kesehatan walafiat. Ya, memang ketika kita sedang menjalankan kewajiban puasa, ada khususnya bagi kaum wanita, pasti mendapati waktu yang disebut dengan kedatangan tamu. Justru ketika pas kedatangan tamu, puasa itu malah dosa gitu ya, nggak boleh. Maka ya itu bagian dari syarat rukunnya kita menjalankan puasa. Sehingga ketika kita pas teman-teman wanita mendapatkan itu ya tidak boleh puasa. Terus kewajibannya seperti apa ketika seorang wanita ini haid ya, dan kemudian tidak bisa menjalankan puasa, maka syaratnya itu bukan membayar fidyah sebenarnya. Itu tetap dihitung sebagai bagian hutang. Yang nanti harus diqodho, kecuali darah yang keluar itu misalkan dia tidak bisa memastikan nanti di tahun depan dia akan mampu menjalankan puasa ya, kecuali seperti ini ya harus dibayarkan fidyahnya. Jadi fidyah itu kan untuk menggantikan puasa bagi orang mukhalaf yang sudah dikenai hukum Islam. Ketika dia melakukan kebaikan maka dapat pahala, dia mendapatkan dosa maka melakukan maksiat dia mendapatkan dosa. Itu berhak dan wajib menjalankan puasa. Tapi ada syarat-syaratnya ketika dia tidak bisa menjalankan puasa. Satu, dia harus menggantikan itu satu tadi dihitung hutang, maka dia harus membayar di bulan setelahnya, selama 1 tahun berjalan. Ya, ketika dia dipastikan tidak lagi bisa menjalankan puasa di tahun berikutnya, maka dia membayar fidyah. Artinya seperti orang tua, orang tua yang bulan ini Ramadan dia nggak bisa menjalankan puasa, dipastikan nanti tahun depan dia tidak bisa menjalankan puasa, maka dia membayar fidyah. Tapi ketika nanti setelah Ramadan dia mampu menjalankan puasa, maka dihitung sebagai hutang. Gitu ya, Mbak Putri, Bu Ari ya. Jadi kalaupun nanti misalkan ada yang sakit menahun, kemudian bertahun-tahun kita juga tidak bisa memastikan, maka dia membayar fidyah. Ada juga dua pendapat yang ini, Mbak Putri, Bu Ari, yang ada ya masing-masing punya dasar ya. Misalkan ini Mbak Putri, orang yang melahirkan ya, punya anak hamil itu boleh tidak berpuasa ya, dengan catatan membayar fidyah. Ada yang berpendapat satu cukup membayar fidyah, artinya nanti tidak lagi membayar hutang itu puasanya, tapi ada juga yang membayar fidyah dan mengqodho. Jadi sudah membayar fidyah, nanti juga harus menggantikan puasanya. Ada dua pendapat ini, monggo mau diikuti yang mana, tetapi
sebagian besar mengatakan bahwasanya seorang ibu yang hamil melahirkan itu sebenarnya cukup membayar fidyah dengan alasan ya ibu wanita ini kan tidak bisa memastikan Mbak Putri kalau tahun depan dia akan mungkin hamil lagi gitu ya. Begitu kemudian tahun ini hamil dia membayar fidyah nggak bisa berpuasa, kemudian kok harus mengkodok, jelalah pas Ramadan tahun depan hamil lagi gitu ya. Tahun depan lagi dia hamil lagi kan bikin mau kesebelasan pintar kali ya. Nah ini yang dipakai dasar orang-orang yang pemahaman yang mengambil yang pertama tadi. Kembali ke pertanyaan Bu Ari tadi, ya ketika membayar fidyah berapa lama dia, misalkan sebulan penuh ya dihitung aja tadi kebutuhan selama sehari berapa kalikan selama hari bulan Ramadan itu dibayarkan. Ya pembayarannya sekarang banyak. Satu bisa melalui lembaga-lembaga zakat, ambil zakat. Kemudian yang kedua lebih amannya memang sebenarnya bisa melalui lembaga amil zakat ini. Karena lembaga amil zakat dengan kita langsung memberikan kepada orang yang berhak, memang lembaga amil zakat ini sasarannya lebih banyak. Tetapi ketika kita mau langsung memberikan, fidyah saya tak kasihkan si fulan karena fulan itu menurut informasi yang kita dapatkan ya. Belum tentu ada orang lain yang mungkin lebih parah dibandingkan apa yang kita ketahui, siapa yang kita ketahui itu. Tapi kita boleh menitipkan ini fidyah saya kepada lembaga amil zakat, tolong si fulan itu ini dijadikan sasaran untuk mendapatkan intervensi siswa yang atau fidyah yang saya bayarkan. Itu ya Mbak Putri ya Mbak Ari. Jadi sesuai aturan syariat, kalau dia nanti di tahun depan masih mampu untuk menjalankan puasa, ya tidak usah diinfakkan dalam bentuk fidyah, tapi dia nanti komitmen untuk mengqadha, membayar, ini dihitung hutang puasa. Kalau dia di bulan Ramadan ini mau berfidyah, tapi sebutannya bukan fidyah, sebagai infak, sedekah, atau mungkin zakat yang lainnya. Oke. Nah, kalau tadi Bunda Ari ini kan bertanya ya Ustadz, kalau misal bayar fidyahnya nih diganti sama makanan, boleh nopo mboten? Ya tadi dihitung macam-macam ya. Kalau memang yang bersangkutan sendiri mau menyampaikan silahkan ya. Mungkin menurut beliau, tapi juga harus tahu persis ya sasarannya, jangan salah sampai kemudian mereka orang yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan zakat, infak, sedekah, bukan bagian dari mustahik ya, orang yang berhak menerima zakat. Harus betul-betul tahu, makanya amannya menurut saya tadi kan kita percayakan, kita amanahkan kepada lembaga amil zakat atau apapun namanya. Tapi ketika kok mboten srek ya nang mana, kok saya melihat orang itu kasihan, ya monggo nggak masalah. Insya Allah tetap niatannya ini adalah menggugurkan membayar kewajiban yang harus memang dia bayarkan. Baik, kalau untuk waktunya sendiri itu mungkin ada waktu tertentu napa mboten sih Ustadz? Apakah harus bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan ketika orang pengen bayar fidyah? Ya kalau fidyah bebas ya, panjang ya waktunya. Tapi ketika itu fitrah ya itu ada batasan waktu gitu nggih. Monggo memang lebih afdolnya ya bulan yang penuh berkah ini, kesempatan untuk kita berinfak, berderma yang sebanyak-banyak, dan itu bagian dari kepedulian sosial tadi. Itu Mbak Putri. Oke, baik. Begitu nggih Bunda Ari untuk jawabannya mulai dari pertanyaan yang tadi, dan terima kasih Ustadz untuk sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Ari. Kita lanjut ke pembahasan kita tadi. Ustadz mungkin bisa disambung kembali. Tadi kan kalau Nabi sendiri memilih untuk bahkan mungkin mendiamkan atau membiarkan saja mereka yang menzolimi beliau. Tapi nih Ustadz, kalau zaman sekarang seseorang dizolimi, sepertinya zaman sekarang tuh mereka lebih memilih untuk membalas dengan tujuan mungkin untuk memberikan efek jera. Ya wis, kayak kamu tuh berhentilah begitu, jangan mengganggu. Kalau seperti itu bagaimana Ustadz pandangannya? Ya kembali ya, prinsipnya di dalam kaidah kita syariat Islam, kita memang pengen mendapatkan yang terbaik. Memang hati kita, nafsu kita kadang masih menguasai kita. Jenenge wong dilarani itu kan yo gak iso sabar ya, pengennya yo bales gitu nggih. Tapi ternyata Mbak Rara,
pembalas maksud Mbak Putri Mbak Putri kena Pak Warno tadi Mbak Putri, bukan berarti ketika kita sudah membalas itu kemudian menjadi tenang, bahagia. Justru ketenangan dan kebahagiaan itu ada dalam hati yang bisa memaafkan. Masih ada waktu sebentar ya Mbak Rara, saya kasih salah satu kisah nyata yang luar biasa. Ada seorang ibu dengan 3 anak, masih kecil-kecil Mbak Putri ya. Dia juga sudah berkeluarga. Suatu saat si suami itu mengatakan gini, Bu, ini anak-anak kan sudah wancine butuh ragat. Mbok, saya diizinkan untuk nyari untuk mencukupi kebutuhan kita, karena kalau mengandalkan ini aja kan insya Allah ya kurang lah gitu. Diminta izin istrinya keluar pulau lah gitu ya, untuk mencari pekerjaan yang lebih layak dengan kondisi 3 anak masih kecil-kecil dan lain sebagainya. Kalau kasus seperti ini Mbak Putri sebagai istrinya misalkan, itu diizinkan apa enggak? Ini kalau kepepet ya pengumuman lagi ya Ustaz ya. Ya kisah ini fakta ini ya, real, bukan dongeng tapi nyata. Ya ibunya tadi, nggih Pak, nggak apa-apa, monggo kalau memang kita juga sudah butuh rakat. Akhirnya berangkat si suaminya, kemudian 1 bulan 2 bulan lancar Mbak Putri ya, kiriman di telepon, di WA lancar 3 bulan 4 bulan. Mulai masuk bulan ke-6 masih ada kiriman, masih ada bantuan lah untuk kebutuhannya, tapi komunikasinya sudah mulai jarang, sudah mulai agak sulit gitu ya, bulan ke-6 ke-7. Pas kemudian di bulan ke-9 ke-10 nggak bisa sama sekali dihubungi, di WA nggak dijawab, kiriman juga sudah berhenti, belum ada setahun. Iya. Tapi ternyata di 12 bulan berikutnya, setelah 12 bulan ada yang datang Pak, kirimannya Pak. Tapi yang datang itu kirimannya itu berupa amplop sampul berwarna hijau. Yang artinya itu adalah surat talak, cerai. Waduh. Itu sewakitnya kayak apa Mbak, kalau sebagai seorang ibu yang dia seorang istri dengan menanggung 3 anak, ya supaya tak izinkan, tapi begitu kemudian justru dicerai dalam kondisi yang tidak ada sebabnya. Wah, sakit sama emosi yang ya luar Ustaz. biasa. Nah, kulihat kemudian itu nggak bisa Pak, di dalam hati seorang ibu yang kayak kita tadi nggak bisa hilang itu. Pengennya nggak karu-karuan. Dan kejadian nyata ketika seorang ibu tadi senantiasa berpikir tentang wajah, membayangkan wajah suaminya, langsung keluar darah segar dari jalan kelahiran. Itu bukan darah haid, bukan darah nifas, darah segar. Keguguran Kak Ustaz? Bukan. Jadi ya karena nggak tahu lah alam, begitu memikirkan, memandang, melihat wajah suaminya yang terlalu mendolimi seakan-akan nggak karu-karuan, dia langsung sakit, keluar darah segar setiap kali membayangkan. Dan itu sudah berulang kali. Waduh. Ya. Nah, terus akhirnya ya dia ternyata mendengar Ustadz yang ketika menyampaikan dalam siaran yang kayak gini, Pak. Akhirnya konsul, Ustadz gimana? Kayak kejadian seperti ini. Dah Bu, langsung aja kalau begitu. Nah, sudah bangun malam, jajar sajadah, menangis, serahkan semuanya kepada Allah, maafkan orang yang ada nama di dalam hatinya ibu. Itu Bu, akhirnya ya sudah, akhirnya bangun malam, luar biasa dia menangis di hadapan Allah dan meminta, sudah ya Allah, saya serahkan sudah mantan suami saya kepadamu, apa yang kau akan perlakukan kepada beliau. Habis itu Pak, tidak ada lagi bayangan wajah suaminya, tidak ada di darah segar keluar dari jalan kelahirannya. Itu yang terjadi Pak. Jadi begitu tidak bisa memaafkan, tidak bisa melupakan, kita mikirin nggak karu-karuan orang yang mendolimi kita, tapi orang yang mendolimi kita bebas-bebas aja, enak-enak saja, dan kita yang akan sakit. Makanya Allah sampai mengatakan kan tadi, memaafkan itu kalau ditimbang di mizan seakan-akan tidak mampu, karena saking besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang mampu dimaafkan walaupun dia disakiti. Waman afa wa aslaha fa ajruhu Allah.
Milih yang mana, Mbak? Mau balas dendam atau milih balasan dari Allah, pahala ganjaran yang tidak terhingga? Kalau saya pernah di posisi seperti itu, saya pasrah saja, Ustaz. Karena kalau misal balas dendam itu pasti tidak berkesudahan. Dan kalau kita pasrahkan sama Tuhan pasti akan dikasih jalan. Gitu. Jadi kata kuncinya ya bukan berarti kemudian kita ngalah, enggak ya. Tetapi kita ini harus tahu persis, kalau kita sama-sama paham, berarti kita akan menjaga hubungan kepedulian sosial kita. Bagaimana saya harus menjaga berinteraksi dengan sesama, ojo sampai ndolimi, ojo sampai menyakiti hati. Karena ya itu tadi, in ahsantum li anfusikum wa in asaa falaha. Apa sedikit pun yang kita lakukan kebaikan, itu nanti kita sendiri akan memanen. Sebaliknya juga ketika kita melakukan kedoliman apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, kita sendiri akan memanen. Makanya kan kalau kita itu nanti melakukan segala sesuatu terhadap orang lain, ada dua hal yang Allah akan membalas di dunia cash sebelum nanti Allah akan balas di akhirat. Babani maftuhani muajjalani ukubatuhuma fid dunya qabla al-akhirah. Kalau kita melakukan dua perbuatan ini, Mbak Putri, Allah akan bayar cash bagi orang yang membuka dua pintu kelakuan ini di dunia. Sebelum nanti di akhirat Allah juga akan membayar cash. Apa itu? Satu, al-uquq. Yang kedua, al-dhulmun. Al-uquq ini durhaka sama orang tua. Ya, maka bagi orang yang senantiasa dia masih menjadikan orang tuanya menangis, sedih atas kelakuannya, siap-siap saja Allah akan membayar cash juga bagi dirinya di dunia sebelum nanti dihitung juga oleh Allah di akhirat. Yang kedua, al-dhulmun, kedoliman. Ya, bentuk kita nyakiti hati orang lain dengan kata-kata kita, termasuk nyunsewu Mbak Putri, ghibah. Ghibah itu juga bagian dari kedoliman. Ya, ini yang hati-hati. Makanya yang saat ini Mbak Putri dan para pendengar kita list dalam daftar ibadah kita itu bukan saya sudah sholat, saya sudah bangun malam, saya sudah tilawatul Quran. Bukan itu saja. Itu baik dan harus, karena kewajiban-kewajiban kita juga. Tapi jangan lupa bahwasanya kita itu juga perlu ngelis nama-nama, begitu kemudian kita sudah balik sampai hari ini, masih adakah orang yang belum terhalalkan mereka kita zalimi. Kita pernah mencuri barangnya, kita pernah menghutang miliknya yang sampai dengan belum selesai. Itu nanti belum selesai urusannya. Kalau saya boleh bertanya Mbak Putri, Mbak Putri pengen diselesaikan neng kene apa diselesaikan neng kono? Di sini. Soalnya takut nih kalau di akhirat kan selamanya nih. Itu Pak. Makanya daripada ya mendingan ya usah diselesaikan diselesaikan di sini, kita cari orangnya. Termasuk ghibah itu harus dihalalkan, harus ditobati. Tobatnya ghibah itu ya kita harus ngomong, tahu fulan, Mas, Mbak, saya pengen tobat, saya tolong dimaafkan dulu pernah ngomong kayak gini kepada tentang dirimu, tolong dihalalkan. Kalau itu belum dihalalkan Mbak Putri, antadru ka'anil muflis. Tahukah kalian orang-orang yang muflis, bangkrut, yaitu orang-orang yang nanti dia mungkin tidak pernah melakukan dosa zina, dia tidak pernah melakukan dosa khamr, tapi nanti bisa jadi dia menanggung dosa orang-orang yang berbuat zina dan orang yang berbuat minum khamr. Kenapa? Ya karena dia pernah mendolimi orang yang berbuat zina, dia pernah mendolimi orang yang pernah minum khamr dalam bentuk apapun, termasuk bentuk kata-kata, bentuk lisan kita. Dan kita nanti menghadap di pengadilan Allah, membawa pahala sholat kita, membawa pahala puasa kita, membawa pahala semua yang kita lakukan di dunia dengan pede banget gitu. Tapi ketika kita sudah dihitung dan Allah akan menerima, ternyata datang orang yang pernah kita zalimi, dia pelaku zina misalkan, karena kita ikut-ikutan mencelanya, kita ikut-ikutan menggibahinya, dia datang, ya Allah saya nggak ridho si fulan ini engkau terima amal sholatnya, amal puasanya, karena dulu di dunia saya pernah dia zalimi. Maka pahala sholat kita dikurangi, pahala puasa kita dikurangi untuk menutup kedoliman-kedoliman itu. Baik,
Berarti dari sini ya, kalau bahasa kerennya jangan menjudge seseorang dulu nggih Ustadz ya. Yeah. Dan ini juga sekaligus penutup Ustadz. Yeah. Mungkin bisa diberikan closing statement yang singkat saja. Yeah. Ya, jadi Ramadan dan kepedulian sosial, di mana Ramadan membangun dan membentuk, mentarbiyah, membina diri kita supaya kita lebih peduli kepada sesama, memperhatikan hubungan kita dengan sesama. Dan pastikan di hadapan Allah posisi kita hablum minallah baik, tetapi ketika hubungan kita dengan sesama, kita nggak peduli dengan tetangga, dengan teman, dengan lingkungan, seakan-akan tidak ada artinya hubungan dengan Allah yang baik itu. Maka ya kedua-duanya dibangun secara seimbang. Insya Allah itu, dan bulan Ramadan inilah momennya untuk melatih dua-duanya. Puasa kita, sholat kita, tilawatul Quran kita bangun, dan jangan lupa kita diberikan kesempatan untuk berkhidmat, bersedekah, memperhatikan saudara kita yang lain, sampai kita menahan lapar itu juga dalam rangka empati. Bahwasanya masih banyak orang yang ternyata juga untuk makan saja bingung. Oh gini rasanya wong gak iso mangan gitu. Itu Mbak Putri mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan banyak salah kata mohon maaf semata kelemahan saya. Aku qouli hada, astaghfirullahaladzim wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Budi Parminto. Budi, saya sampai bingung nih nyebutnya. Tapi luar biasa sekali ilmu hari ini, di mana memang bisa Putri tarik kesimpulan bahwa memang kehidupan sosial itu pun juga penting dibandingkan hanya ritual saja. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat sahabat terasi, dan khidmat Ramadan pada sore hari ini kita tutup. Mungkin di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali ya. Kalau begitu, Putri pamit juga. Terima kasih untuk semuanya dari kawasan Kompleks MT Haryono Permai 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baru saja Anda ikuti khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasio FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.